Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Patut kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan pelindungannya kepada kita sehingga kita masih diberikan nafas kehidupan sampai saat ini. Pertama-tama yang terhormat Bapak No Ibrahim Boliu MTH MPDK selaku dosen mata kuliah Etika Kristen kelas I dan juga yang saya cintai teman-teman semua yang sedang menonton saat ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai panggilan hidup aku menjadi inspirator. Dengan anggota kelompok, Kezia Aprilianti, Ripka Teresia, Angelina Tambubolon, Risanta Anci Abigail Samuel, Ansi Musrangu, saya Adindo Ematan, Amas Ringo-Ringo, Jensiska Helena, Septiana Della, Richard Mitstevan, Parade Andrean, Deswita Abelia, Romaida Munte, Fordes Nigiri, dan juga Yesi Putri. Tanpa memperpanjang waktu lagi, saya akan mempersilahkan kepada teman saya yang pertama untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada Saudari Risanta, saya persilahkan. Terima kasih Adinda. Panggilan hidup. Panggilan hidup dapat diartikan sebagai tujuan hidup yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk manusia jalani. Saat ini, semakin banyak orang yang memiliki keinginan untuk hidup sesuai dengan tujuan penciptaannya. Rita Wahyu, seorang penulis dan pengajar Alkitab Ibrani asal Indonesia, menjelaskan kata panggilan memiliki makna ibadah atau worship atau pelayanan dan pekerjaan atau service. Panggilan hidup menurut Alkitab. Panggilan hidup menurut Alkitab yaitu ditarik untuk melakukan pekerjaan di dunia ini yang bertujuan untuk pelayanan kepada Tuhan, seperti memberitakan Injil ke seluruh dunia dan melakukan pelayanan dimanapun dan bagaimanapun caranya, misalnya menjadi pemusik di gereja. Panggilan hidup Kristiani. Panggilan hidup Kristiani adalah panggilan menuju kepada kesucian. Semua orang Kristen kenyataannya, tidak peduli kedudukannya, pekerjaannya, di mana saja mereka berada, mempunyai kewajiban mencintai Allah melebihi segala-galanya. Seperti yang tertulis dalam Lukas 10 ayat 27, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Angelina. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya itu dipanggil oleh Allah. Panggilan hidup merupakan sebuah panggilan untuk berkarya bagi Tuhan. Sebagaimana Tuhan memanggil nabi-nabi, rasul-rasul, dan nilai-nilai. Panggilan Tuhan dalam hidup kita sekarang ini bukan harus menjadi nabi, rasul, melainkan menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Panggilan Tuhan memiliki tujuan, keselamatan bagi manusia, sebagaimana yang dikatakan kitab Yunus sebagai doa agung sang nabi. Keselamatan adalah dari Tuhan. Yunus 2 ayat 9. Yunus dipilih melakukan suatu pekerjaan yang tidak dia ingin lakukan. Abraham yang dipilih Allah walaupun dia hidup dengan budaya kafir. Musa dipanggil bahkan sebelum dia menjadi seorang bayi yang mengapung dari sungai Nil dalam sebuah kerajaan. Allah berkata, "Aku akan membebaskan umatku dari Mesir, dan aku akan melakukannya melalui bayi ini." Demikian pula di masa perjanjian baru, bahwa Allah memiliki Yohanes Pembaptis bahkan sebelum dia dilahirkan. Next. Kasih Allah yang membebaskan itu mempunyai tujuan supaya bangsa perbudakan yang sudah dibebaskan itu akan melayani Tuhan dalam kebebasan dan menjawab kasih-Nya dengan balasan kasih. Tindakan penyelamatan Tuhan adalah Ia mengampuni, membebaskan, dan memperbarui. Untuk itu, Ia memanggil umat-Nya guna melakukan pelayanan kasih bagi Dia dan bagi sesamanya. Allah tidak memilih derajat seseorang. Bahkan Allah akan memilih umat-Nya yang dianggap rendah oleh masyarakat untuk melakukan pekerjaan yang suci. Jadi harus dipahami bahwa panggilan itu adalah melayani sebagai Yesus Kristus berkiprah di dunia adalah melayani bukan dilayani. Matius 20 ayat 28. Selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya Fordes.
baik natur manusia, iman, dan rasio. Bangsa Israel saat itu tidak lagi mengindahkan akan perintahnya dalam pelayanan, sehingga Allah kerap kali menghukum mereka agar balik ke jalan sesuai dengan norma dan perintahnya. Bertentangan dengan keinginan dan upaya hati manusia, Ia memanggil kita untuk melakukan pemeliharaan dan bertobat menurut gambar Allah. Manusia diciptakan dan dibentuk oleh tangannya pada hari ke-6 menurut gambar dan rupa Allah, Kehandian 1 ayat 26 dan 27. Seluruh dunia adalah pernyataan Allah, cermin dari atribut dan kesempurnaannya. Oleh sebab itu, setiap ciptaannya mempunyai tarafnya sendiri melalui perwujud dan pemikiran ilahi. Menurut perspektif Alkitab bahwa esensi manusia memiliki kesamaan dengan Tuhan, yaitu kesamaan rohani, moral, dan sosial yang membedakan manusia dengan ciptaannya yang lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kesia. Terima kasih, Fordes. Saya akan melanjutkan materi mencari kehendak Allah. Manusia tidak pernah terlepas dari dosa, karena dosa dapat mempengaruhi intelek seorang manusia. Paulus tidak menyangkal bahwa bukan karena dosa manusia dan Tuhan yang benar, tetapi karena manusia sendiri yang tidak mau mencari kehendak Tuhan dalam hidupnya. Jadi, hal ini disebabkan karena manusia yang tidak mau datang kepada Tuhan. Tujuan hidup manusia sendiri selain meminta hikmat kepada Tuhan, tetapi harus benar-benar memahami apa maunya Tuhan dalam hidupnya. Dalam kitab Mazmur 25 ayat 4-5, demikian firman Tuhan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu, dan ajarlah aku, sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Hal ini dimaksudkan adalah mengetahui setiap rancangan dan kehendak Tuhan, sehingga kita mengerti dan mengetahui apa yang menyenangkan hati Tuhan lewat setiap rancangannya. Dari hal di atas terdapat 3 prinsipnya, yaitu kita harus bersedia melakukan kehendak Tuhan, bahkan sebelum kita tahu kehendak Tuhan itu. Yang kedua, kita harus banyak membaca Alkitab agar tahu petunjuk-petunjuk yang dapat menuntun kita. Yang ketiga, mempunyai hubungan persekutuan yang erat dengan Tuhan, setiap jam dengan Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Yesi. Menjadi seperti Kristus. Tujuan hidup manusia sebagaimana panggilannya di dunia adalah menjadi seperti Kristus. Seperti yang diungkapkan Paulus dalam Filipi 2 ayat 5, artinya bukan meniru pikirannya atau menyusun pikiran kita dengan pikirannya, melainkan keserupaan dengan Kristus adalah membiarkan Kristus tinggal di dalam kita dan hidup melalui kita. Sebagai orang Kristen, kita harus menjadi teladan serupa dengan apa yang telah Yesus lakukan, yaitu menjadi seorang yang taat dan terus belajar. Maka kita juga harus mengimplementasikan pribadi Yesus sebagai mahasiswa yang taat dan mau terus belajar dan bertanggung jawab atas kemampuan yang telah diberikannya. UKI sudah menerapkan konsep teladan Yesus dalam visinya, yaitu melayani bukan dilayani, yang diambil dari perkataan Yesus sendiri. Sebagaimana mahasiswa di Universitas Kristen yang menjadi universitas tertua Kristen yang mendalami konsep kekristenan tersebut, maka hendaklah kita ikut mengabdi dan menjadi salah satu manusia yang tumbuh dalam Yesus dan kekristenannya dalam berbagai aspek kehidupan mahasiswa, keluarga, maupun teman. Menjadi seperti Kristus bukanlah hal yang mudah bagi kita manusia yang masih penuh dalam dosa. Namun tidak mudah bukan berarti tidak mungkin untuk dilakukan. Kita dapat menjadi seperti Kristus dengan menerapkan setiap nilai-nilai kekristenan dalam kehidupan bagi orang lain yang tidak hidup dalam kekristenan Yesus. Sekian presentasi dari saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mempresentasikan hasil diskusi kami. Semoga kita semua dapat menjadi inspirasi bagi orang lain dan dapat dipanggil oleh Tuhan untuk melayani dan mengembarkan Injil di dunia ini. Terima kasih kepada teman-teman juga ya, dan juga Bapak No yang telah menonton hasil presentasi kami.
Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kalimat maupun tindakan dalam presentasi kami. Sekian daripada presentasi kelompok kami. Salam dan salam sejahtera.